Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya waalaikumsalam gitu ya. Karena awalnya assalamu, maka waalaikumsalam. Jadi sama-sama menggunakan alif lam ya. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة لذكري al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini di Ahad kedua bulan Desember, menjadi bulan terakhir di tahun 2021 Masehi. Qadarullah, kita diberikan oleh Allah ada dua nikmat yang luar biasa. Pertama ada nikmat sehat wal afiyah, dan yang kedua kita diberikan oleh Allah nikmat sempat. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak, terus kita baca tiap hari. Karena ada satu hadis yang mengatakan kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang jika dalam satu pertemuan, satu kumpulan tidak dibacakan sholawat di dalamnya. Dan terus Allah limpah curahkan teruntuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, ada beberapa menit ke depan ya, tidak lama kita taklim melanjutkan pembahasan yang rutin kita lakukan di tiap Ahad subuh. Ini sebetulnya ada dua materi yang tadinya akan kita bahas pada pagi hari ini. Berkenaan dengan akhir tahun penghujung ini, saya tadinya mau menyampaikan tentang optimisme menurut Al-Quran ya, atau perbuatan optimis menurut Al-Quran, supaya kita lebih percaya diri, lebih yakin kepada Allah. Saya katakan menurut Al-Quran ya, bukan menurut para motivator, bukan. Tadinya saya mau itu sampaikan, tetapi ini berkenaan dengan beberapa hari yang lalu, bahkan atau bukan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kita dikejutkan dengan meninggalnya seorang tokoh yang bukan hanya memang tokoh dalam pemerintahan ya, sebagai wali kota Bandung, tetapi juga meninggalnya kita bisa sebutkan sebuah kematian yang dalam tanda petik itu fenomenal ya, atau sesuatu kematian yang dirindukan atau yang diinginkan oleh kebanyakan orang yang beriman. Sehingga kita akan membahas coba kematian menurut Al-Quran gitu ya, dalam tematik kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lupa, luar biasa nih kopi bodas. Sebelum kita lupa ya, kita doakan semoga beliau mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu almarhum seorang tokoh politik, juga wali kota Bandung, sekaligus beliau juga memang jarang ya sebagai pemimpin, juga memang ahli
atau memang ustadz gitu ya, atau menjadi khotib Jumat, menjadi imam bahkan tiap sholat di pendopoknya gitu atau di kantornya, nah itu jarang sekali. Hanya di Indonesia saja yang kadang merasa aneh gitu dengan pemimpin seperti itu. Padahal memang pemimpin harus begitu gitu pemimpin. Semoga kita diberikan oleh Allah juga kematian dalam kondisi berwudu, kondisi sholat ya di hari Jumat. Itu kematian yang dirindukan, barangkali yang dibikin iri, membuat iri bagi kaum muslimin yang lainnya. Ini subhanallah. Dan itu tidak ujug-ujug, Pak. Saya kemarin juga ngobrol beberapa dengan masyarakat. Ada katanya 2 tahun yang lalu meninggal habis sedang sholat taraweh katanya. Sedang sedang tahiyat akhir. Saya kadang coba mencari-cari gitu kan, amalan apa yang dilakukan oleh orang-orang. Ada amalan khusus, amalan tertentu yang menjadi tanggelan lah orang Sundanya. Ternyata ibadahnya biasa saja, seperti awam lah kita, sholatnya biasa saja, nggak ada spesial. Saya tanya lagi, ada nggak apa yang spesial itu? Oh iya cina, akhir-akhir sebelum wafatnya itu cina, di akhir-akhir gitu kan, atau maksudnya beberapa tahun, karena dia pensiun kan, dulunya seorang aparat ya tentara lah gitu. Dia itu sabar cina, menghadapi istrinya. Ini ternyata ini amalannya, dia sabar cina, menghadapi istrinya. Itu boleh jadi itu kelebihannya, Pak. Saya coba tanya gitu. Dulu juga ada orang yang meninggal dunia bulan Ramadan sama, sedang imam sholat maghrib ya, sedang sujud ya. Saya coba tanya lagi, apa amalannya yang spesial gitu. Kan sholatnya sama dengan kita ya, baca Qurannya sama, apa yang spesial? Ternyata dia itu punya anak tiri ya, anak yatim, anak tiri. Tapi dia, saya tanya tuh masyarakat katanya, tapi dia itu, si bapak itu tidak membedakan kepada anak tirinya itu, sama sayangnya, sama memberikan nafkahnya. Saya bilang kok itu gitu, itu amalannya gitu, itu kelebihannya yang Allah berikan spesial. Dan saya teringat di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Lalu Rasul ini dalam sebuah hadis riwayat, ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya, wahai para sahabat, hamba ini dijamin masuk surga gitu. Sontak membuat para sahabat yang lain itu cemburu, Pak. Cemburu itu dalam artian apa itu? Amalan apa yang tanya dia sahabatnya? Salatnya biasa, atau mungkin dia ada amalan lebih, baca Qurannya sama katanya. Apa amalannya gitu? Ternyata ditanya kepada orang terdekatnya, istrinya ya. Si sahabat itu selalu dia setiap malam sebelum tidur, diperhatikan, setiap malam sebelum tidur dia selalu bermuhasabah, ya Allah, siapapun yang punya salah kepadaku, yang pernah menyakitiku, ku maafkan sebelum dia minta maaf. Jadi suka memaafkan orang lain meskipun orang itu belum minta maaf gitu. Ya itulah amalannya gitu, itulah kelebihannya. Sehingga oleh Allah diberikan kelebihan. Sebetulnya dalam kehidupan ini mungkin saja kita sholat tidak spesial, saya tidak spesial, tapi kita harus punya amalan-amalan yang itu bisa dijadikan wasilah Allah ridho, Allah nya'ah kepada kita. Jadi rahmat Allah. Mungkin dia bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi ahli sedekah, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tapi dia sholat sama sholatnya, tidak musyrik sama. Itu boleh jadi dia mendapatkan kelebihan-kelebihan di hadapan Allah. Nah ini banyak sebetulnya ya. Saya coba bertanya-tanya gitu, kalau ada orang wafat ini, apa ya kelebihannya? Saya tanya. Ternyata tiap orang itu punya kelebihan amalan-amalan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Jadi jangan khawatir ya dengan hal itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang kematian, memang ini pernah saya bahas sebetulnya di tempat lain juga. Saya sampaikan sedikit ketika khutbah Jumat di sini beberapa minggu yang lalu, tapi tidak rinci ya. Kematian itu memang perkara yang secara manusiawi ya, perkara yang dikhawatirkan
dan ditakutkan sekaligus menjadikan manusia itu sedih. Ini normal. Siapapun kita. Kalau tidak takut seseorang menghadapi kematiannya, tetapi kan paling tidak orang yang ditinggalkannya merasa bersedih. Jadi ada dua hal itu, perkara yang menimbulkan dan mendatangkan ketakutan. Yang kedua adalah yang menimbulkan dan mendatangkan kesedihan. Itu kematian dan ini normal. Sehingga orang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kan peribahasa. 1000 tahun lagi ini menjadi gambaran, menjadi bahasa, memberikan makna adalah ingin hidup selamanya. Atau kita mungkin pernah dengar ya, membaca literatur dari zaman-zaman kolosal masa lalu, di zaman-zaman kerajaan masa lalu, sebelum zaman kerajaan-kerajaan Islam. Rata-rata raja-raja itu, ya raja-raja pada waktu itu, apa yang dia cari dan dia inginkan coba? Ingin awet muda, ingin hidup kekal selamanya, dan dia ingin tetap berkuasa. Setuju tidak? Saya pernah lihat ya, ada satu film di TV. Kita sebuah manusiawi ya, nonton film Hollywood misalkan. Kalau tidak salah itu The Mummy ya, film Mumi kalau nggak salah. Ada seorang penguasa, dia mencari satu tempat yang disebut tempat itu Shangri-La ya. Ini tentang kepercayaan masyarakat kuno Cina misalkan. Apa yang diinginkan oleh si raja itu? Lagi-lagi dia ingin hidup selamanya. Konon dalam film itu, kalau bisa mandi di tempat itu, maka dia akan hidup selamanya. Artinya apa? Dari sejak zaman dahulu kala, sejak zaman dahulu manusia, bukan dari zaman Rasulullah, dari zaman dulu, manusia itu ingin hidup selamanya. Rata-rata ingin hidup selamanya. Ini saya berbicara secara umum. Secara umum. Berarti ada rasa ketakutan menghadapi kematian, sekaligus ada rasa kesedihan ketika menghadapi kematian. Namun nanti kita coba apa pandangan Al-Quran, supaya tidak ada rasa itu dalam diri kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bahkan juga ya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Dalam Al-Quran dikatakan, engkau juga akan mati sebagaimana orang-orang terdahulu juga wafat. Engkau juga akan wafat sebagaimana orang-orang terdahulu akan wafat. Kalaulah manusia itu dia ingin hidup 1000 tahun lagi, atau dia ingin kekal hidup selamanya, tentu Allah akan mengekalkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada manusia yang sempurna atau manusia yang paling hebat dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para nabi terdahulu pun ya, Allah mengingatkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau akan wafat sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga wafat. Berarti memberikan sebuah bukan hanya peringatan, tapi pengingat dari Allah bahwa setiap kita akan wafat. Meskipun itu adalah perkara yang menjadikan kita bersedih, dan tidak sedikit menjadikan manusia itu keumumannya adalah takut menghadapinya. Nah, oleh karena hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran menegaskan misalkan dalam Al-Quran ya, surah ketiga ayat 185. Di situ ada potongan ayat, kullu nafsin atau kullu nafsin za'iqatul maut. Ini potongan ayat. Kullu itu kulunya bukan lagi libadi itu. Ya. Itu likulli. Seluruh ya, seluruh yang bernafas, seluruh yang berjiwa, berarti setiap makhluk, apapun makhluknya, mau malaikat, mau jin, mau iblis, mau setan, gitu, selain Khalik, za'iqatul maut, pasti dia akan merasakan. Za'iqah itu merasakan kematian. Ini sebagai jawaban atas orang-orang atau raja-raja terdahulu yang dia rata-rata ingin hidup kekal, ingin berkuasa kekal. Bagaimana Fir'aun? Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Wahai umat-umatku, wahai rakyatku, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nauzubillahi min dzalik. Dia sampai mengatakan demikian. Dia sampai membuat bangunan Namrud bagaimana yang lebih tinggi. Dia ingin bisa menggapai di mana letaknya Tuhan, gitu kan. Dia ingin
menantang itu semua. Ya, menantang tua supaya tidak tua, kan? Ingin terus muda, menantang kelemahan supaya menjadi musuh kelemahan itu, tetap ingin kuat. Dan kematian adalah musuhnya karena ingin hidup abadi. Itulah manusia. Mereka orang-orang yang tidak beriman. Padahal Allah telah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap manusia, setiap makhluk pasti dia akan merasakan kematian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, menurut para ulama ahli tafsir, ya, di antaranya Ar-Raghib Al-Isfahani, bahwa kematian itu adalah jembatan, tangga untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Jadi kematian itu diumpamakan oleh para ulama atau ulama tafsir adalah bagaikan jembatan atau tangga untuk menjadi atau untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Berarti kalau tidak ada mati, kan mafhum mukhalafahnya kan begitu, atau mafhum muwafaqahnya, kalau tidak ada kematian tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karena kematian digambarkan oleh ulama berdasarkan dari dalil bagaikan tangga untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Nah, tangganya kalau tidak ada, kalau kita tidak menggunakan tangga itu, maka mustahil mencapai dan menggapai kebahagiaan itu. Jadi kata ulama Islam itu atau para ulama berdasarkan dari dalil, Ar-Raghib Al-Isfahani menyebutkan kematian itu bagaikan tangga untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Nah, ini sedikit mengobati rasa takut dan kesedihan kita dalam kematian. Lalu yang kedua, kematian itu dalam surah Fussilat, ya, atau dalam ayat yang lain, ini sebagai konsekuensi dari kehidupan. Di kematian itu apa? Konsekuensi dari kehidupan. Bukan konsekuensi, resiko tertinggi, mohon maaf. Jadi kematian itu adalah resiko tertinggi dari kehidupan. Tidak mungkin ada mati kalau tidak pernah hidup. Karena setiap yang hidup pasti mati. Nah, mengapa harus ditakuti, mengapa harus dihindari padahal kita sedang merasakan kehidupan? Sedangkan kematian adalah menjadi resiko tertinggi daripada kehidupan. Nah, ini jawaban yang kedua. Lalu jawaban yang ketiga menurut Al-Quran, kita bisa lihat Al-Quran surah Az-Zumar misalkan, surah ke-39, di situ ada ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita bisa bacakan ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini surah Az-Zumar ayat 42. Apa gambaran kematian menurut Al-Qur'an yang menjadikan sesuatu yang ditakuti, dihindari oleh manusia pada umumnya? Sampai seperti apa yang saya katakan saat tadi di awal, sampai manusia menginginkan hidup selamanya, ingin berkuasa selamanya, ingin terus berpenampilan muda, gagah dan kokoh dan perkasa, gitu kan. Padahal apa kata Allah? Ini sebagai obat bagi orang yang beriman. Allahu yatawaffal anfusa. Lihat 42. Allah memegang nyawa seseorang, ya, pada saat kematiannya. Satu, dan kedua, Allah juga memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ini diumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42 ini. Kematian diumpamakan seperti tidur. Jadi Allah memegang nyawa seseorang ketika kematiannya, artinya Allah ambil nyawanya, Allah pegang, Allah tidak kembalikan ke jasadnya. Tapi yang kedua, Allah pun memegang nyawa seorang ketika tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, tidak Allah kembalikan. Allah tahan nyawa seseorang yang ketika Allah cabut oleh malaikat Israel, cabut nyawanya, Allah tahan nyawanya itu, Allah tahan ruhnya itu, tidak Allah kembalikan kepada jasadnya. Lalu yang kedua kata Allah, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Nyawa yang lain itu adalah karena di awal membicarakan dua
kondisi orang yang wafat dan orang tidur, berarti Allah lepaskan kembali orang yang sedang tidur. Di sini ada penjelasan orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya, dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. Ini. Jadi perumpamaan pertama merujuk kepada Al-Qur'an surah Az-Zumar ya. Ayat 42, kematian digambarkan seperti tidur. Nyawanya lepas dari jasadnya, yang satu Allah tahan tidak kembalikan lagi, itulah kematian, dan yang satu Allah tahan Allah kembalikan pada waktu yang ditentukan. Seperti bagaimana Ashabul Kahfi, dia bisa tidur selama ratusan tahun, sebagian mengatakan 300 tahun. 300 tahun bukan waktu yang sebentar, Pak. 300 tahun itu pendapat itu mengatakan. Ini menunjukkan bahwa Allah kembalikan ruhnya, Allah lepaskan kembali nyawanya, sehingga orang-orang yang sedang tidur ya, kita bisa merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan, atau kita bisa menjamah pergi ke satu tempat yang belum pernah kita datang ke tempat itu, atau tidak mustahil kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Itulah roh kita sedang dilepaskan pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bangun tidur dengan sebuah doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini sangat sesuai ya, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42 ini. Maka doanya pun Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, alladzi, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mewafatkan kami. Setelah mewafatkan maksudnya apa? Kan tidur. Jadi orang tidur itu sama dengan orang yang mati. Ini menurut Al-Quran. Seperti orang yang mati. Sehingga ketika dia bangun, dia mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah karena Allah telah hidupkan kembali setelah matinya. Maksudnya setelah tidurnya. Hadis misalkan, hadis sahih. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada tidur? Apakah di surga itu ada tidur? Lantas Rasul menjawab, tidur itu adalah saudaranya mati, kata Rasulullah. Sehingga di surga tidak mungkin ada mati, tidak mungkin ada tidur. Manusia hanya akan mendapatkan, merasakan, mengalami kenikmatan dan kenikmatan dan kenikmatan sebagai balasan dari Allah. Luar biasa. Menunjukkan bahwa ketika Rasul menyebutkan tidur itu adalah saudaranya mati, berarti tidur itu juga adalah mati dalam pandangan Al-Quran. Nanti berbeda lagi dalam pandangan medis gitu. Kita jangan sampai benturkan nanti dengan istilah medis dan istilah Al-Quran, karena medis berbicara dari sisi keilmuannya atau ilmu medis. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, senikmat apapun yang tadi saya sampaikan ya, gambaran-gambaran kematian ya, tapi ini semua hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang tentu yang meyakini dan memahami bahwa ada konsekuensi dari kehidupan kita di dunia yang akan kita rasakan setelah kematian. Gambaran-gambaran tadi betul, kematian itu seperti tidak ada masalahnya. Seperti sama halnya misalkan ada seorang filosof dari Jerman ya, dia beragama non-Islam. Apa dia katakan? Dia katakan mengantuk itu nikmat. Dan tidur lebih nikmat daripada mengantuk. Dan tidur itu lebih nikmat. Namun lebih nikmat lagi adalah mati. Kata siapa? Kata seorang filosof dari Jerman. Padahal dia bukan orang Islam. Berarti mereka non muslim juga menganggap kematian itu sebagai rest in rip ya, in peace. Istirahat dalam kedamaian. Mereka menganggap bahwa kematian itu adalah istirahat dalam kedamaian. Bahkan mereka menganggap bahwa kalau orang sudah mati ya udah tidur saja selamanya. Pertanyaan besarnya dalam pandangan Islam menurut Al-Quran, apakah betul seperti itu ujung-ujung? Meskipun betul tadi Al-Quran mengatakan bahwa kematian itu perumpamaan sebagai tidur. Ar-Raghib Al-Isfahani seorang ahli tafsir menyebutkan bahwa kematian itu adalah tangga mencapai kebahagiaan yang abadi.
Apakah tidak ada konsekuensi dari kehidupan yang kita alami di dunia ini? Makanya membaca ayatnya tidak cukup di sini. Membaca dalilnya tidak cukup 1-2 dalil ini. Lalu dianggap, udah kalau udah mati mah udah aja. Ini nanti berbahaya kepada orang-orang yang bukan hanya ateis, mungkin orang yang liberalisme, ya. Orang yang berpikiran, udah kalau mati itu, atau orang yang berpikiran akhirat itu tidak ada. Atau orang yang berpikiran kalau udah mati ya udah saja. Jangan sok tahu lah para ustaz berbicara akhirat, emang pernah ke akhirat misalkan, seperti orang-orang liberal. Kita jawab lagi dengan Al-Quran. Bagaimana pandangan Al-Quran? Perbedaan di situ antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Bagaimana ketika kematiannya? Meskipun secara umum tadi, dalam Al-Quran sedikit ada 75 ayat yang berbicara kematian, yang berbicara tentang musibah dan malapetaka. Dan 75 ayat itu kebanyakan kematian dihubungkan dengan malapetaka memang. Tetapi ada 75 ayat juga berbicara tentang syukur, tentang kebahagiaan, tentang sebuah introspeksi atas apa yang kita lakukan, atas musibah yang menimpa diri kita atau menimpa keluarga kita. Karena Allah di situ hubungkan 75 ayat berbicara tentang malapetaka dan ada 75 ayat berbicara tentang syukur. Sebanding ini antara malapetaka, antara musibah dengan kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Ini luar biasa. Yang pertama, kita bisa lihat lagi-lagi lihat Al-Qur'annya. Misalkan dalam pandangan Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30 misalkan. Ya, surah Fussilat ayat 30. Ini surah ke-41. Kita lihat saja ya. Di sini ada surah ke-41, surah Fussilat dan ayat ke-30. Nah, ini bagaimana kondisi orang yang beriman atau jawaban kepada mereka yang setelah kematian mah nggak ada lagi balasan, udah mati mah istirahat saja tidur misalkan. Atau mereka-mereka yang aneh-aneh ya berpandangannya, saya kira juga bukan aneh, mungkin tidak memahami ilmu agama. Karena juga bahaya juga kalau hari ini ada orang berkata, "Tong jangan terlalu dalam lah belajar ilmu agama." Ini bahaya juga. Harusnya jangan terlalu dangkal kita mempelajari ilmu agama. Ya, jangan bahasanya juga harus diganti gitu. Nah, itulah kadang juga membuat generasi kita menjadi bingung. Ini jawaban yang pertama. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, bisa kita lihat sama-sama. Ini ayatnya sudah familiar, sudah hafal rata-rata di antara kita. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang qalu yang meyakini. Qalu secara harfiah artinya mengatakan. Tapi kata para tafsir makna yang sebenarnya hakikinya adalah meyakini. Sesungguhnya innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, mereka yang meyakini rabbunallah, garis bawahi rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah, bukan Tuhan yang lain, Tuhan kami Allah. Ini jawaban bagaimana kondisi ketika kematiannya. Pertama, orang yang meyakini rabbunallah, Tuhan kami Allah, berarti jawabannya apa maksudnya? Orang yang beriman. Tsumastaqamu, lalu mereka istiqomah dalam keimanan. Mereka istiqomah dalam artian mereka teguh pendirian, mereka memegang teguh sampai akhir hayatnya, tidak mengubah keimanannya. Apa yang terjadi menjelang kematiannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu, turun berterusan. Malaikat akan turun berterusan. Malaikat akan turun kepada mereka, al malaikatu, malaikat, menjelang kematiannya. Apa yang hendak disampaikan oleh malaikat kepada orang yang istiqomah dalam keimanannya menjelang kematiannya? Jangan lantas nanti kita ada mendengar ada orang berkata jangan takut murtad misalkan. Lantas ada orang yang berkata la ilaha illallah bukan kunci surga. Itu sudah menyalahi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mayoritas ulama itu. Ya. Itu hati-hati. Padahal di sini ditegaskan tatanazzalu alaihimul malaikah, menjelang kematiannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, melaksanakan amal soleh atas konsekuensi keimanannya. Malaikat akan berkata kepadanya, Allah takhafu. Apa kata malaikat? Janganlah engkau bersedih menghadapi kematian. Berarti kematian lagi-lagi digambarkan sebagai sesuatu yang ditakuti dan disedihkan.
oleh yang mengalaminya atau oleh orang yang ditinggalkan atau yang belum mengalaminya. Malaikat justru menenangkan kepada orang yang beriman, Allah takhafu, janganlah engkau merasa bersedih. Menurut para ulama ahli tafsir, maksudnya apa? Bersedih menghadapi kematian. Jadi Pak, dalam sebuah hadis ya, ini sebagai asbabnya, sebagai penafsirannya, di situ dikatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya, maka Allah pun ingin berjumpa dengannya. Sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang ingin mati? Maksudnya apa Rasulullah? Apakah orang ingin ada orang yang ingin mati? Sahabat aja bertanya begitu Pak. Jadi sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, maksudnya apa? Apakah ada orang yang ingin mati? Apa kata Rasul? Bukan begitu maksudnya. Orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, ketika dia menghadapi kematian, Allah bukakan singkap penutup matanya, sehingga mereka bisa melihat tabir keindahan surga di hadapan matanya. Itu orang yang beriman. Sehingga kata para ulama, pantas orang-orang yang beriman dalam kematiannya tidak sedikit mereka yang tersenyum dan bahagia. Pernah kita menyaksikan hal itu? Bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mengingat Allah, mereka selalu rasa khauf kepada Allah, kematiannya tersenyum. Bahkan dia sendiri sudah bisa merencanakan, memprediksi kapan kematiannya. Masya Allah. Itu satu hadis sahih Pak. Allah bukakan penglihatannya, Allah buka tabir yang menutup matanya, penutup yang menutupi matanya, sehingga dia bisa melihat keindahan surga. Apa yang terjadi Pak? Sebelum saya lanjutkan Pak, ini dalam kehidupan sehari-hari misalkan, saya ingin atau tidak mau berpindah ke satu tempat. Misalkan kita harus pindah rumah misalkan. Atau kita harus pindah ke satu tempat tinggal kita. Mengapa ada orang yang enggan dan tidak mau? Karena dia tidak melihat sebuah keindahan, kebahagiaan dan kenyamanan di tempat itu. Tapi kalau kita misalkan ingin berangkat, ingin pergi ke suatu tempat dan kita sudah tahu keindahan, kenyamanan, keasrian, ya, kesejukan, kedamaian di tempat itu, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan oleh kita? Ini analogi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin segera datang ke tempat itu. Setuju nggak Pak? Pak Ketua DKM mengajak seluruh pengurus, misalkan yuk kita rihlah tadabbur alam. Mudah-mudahan ya di akhir tahun ini kita ingin sambil mancing misalkan dengan Pak Haji. Gitu. Kita ingin pergi ke suatu tempat, di situ indah, di situ ada pemandangan yang nyaman. Wah, balongnya gede, lauknya seueur. Apa yang kita rasakan? Ingin segera sampai. Betul nggak Pak? Setuju nggak Pak? Hoyong buru-buru engal dongkap, aduh buru itu buru gitunya. Apalagi wah mancing gitunya. Nah, orang-orang yang beriman itu begitu. Makanya hadis mengatakan orang beriman itu harus segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dikuburkan. Karena justru mereka itu lebih bahagia untuk segera menghadapi Tuhan. Mereka lebih bahagia untuk segera menghadapi Allah. Sehingga mereka tidak bersedih lagi. Dunia tidak ada apa-apanya. Itulah Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan demikian. Jadi orang-orang yang beriman tuh ketika wafat mereka harus segera dikuburkan, segera dalam artian diurus pengurusan jenazahnya. Karena mereka sebelum wafat sudah Allah perlihatkan kebahagiaan surga, kebahagiaan ridho Allah, rahmat Allah. Ini gambaran sebagaimana kita ingin pergi ke satu tempat, kita hanya diberikan gambaran-gambarannya saja. Kita ingin pergi ke Turki, sekarang sedang musim salju ya. Nanti saya mudah-mudahan ada bikin paket ya pergi ke Turki. Nah, ingin pergi segera ke Turki misalkan karena di situ sedang sekali lagi musim salju sampai bulan Februari. Kita membayangkan karena di Indonesia tidak ada salju kan. Membayangkan wah main salju indah, ingin segera berangkat. Meskipun manusia kalau di dunia ada kelemahannya. Kalau sudah sampai ke tempat yang awalnya ingin dia tuju, rata-rata ingin segera balik. Kan begitu rata-rata, kecuali ke Mekah dan Madinah. Anu tasarapu mah alim deui baru wih teh cenah betah kene mah ustaz cenah hoyong lami di dieu cenah hoyong maut di dieu. Nah kecuali gitu. Nah ini gambaran. Apa kata Rasul? Ketika seseorang menjelang kematiannya, Allah buka penutup matanya, Allah perlihatkan keindahan surga. Sehingga dia ingin segera menghadap Tuhannya. Itu orang yang beriman. Itu orang yang beriman, ya. Nah kemudian ayat ini, kita masih ayat ini surah Fussilat ayat 30.
Tadi malaikat mengatakan Allah takhafu, janganlah engkau merasa bersedih menghadapi kematian. Jawabannya hadis yang tadi saya uraikan. Bagaimana mungkin bersedih? Wah, dia lebih indah sesuatu yang ingin dia tuju daripada sesuatu yang dia tinggalkan, kan begitu? Lebih indah apa yang dia akan gapai daripada apa yang dia tinggalkan. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan engkau ala takhafu merasa takut, mohon maaf. Ala takhafu tadi merasa takut ya, bukan bersedih, saya salah makna. Ala takhafu, jangan kau merasa takut, karena setiap orang rata-rata takut menghadapi kematian. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan bersedih meninggalkan dunia dan keluarga. Karena rata-rata orang berpikir, aduh cenah ieu mobil mewah, rumah wutuh, pairunya pemajikan cenah gitu. Nah gitu. Pagawean baseuh, maksud baseuh teh uangnya melimpah siga hoream mautnya lebar lamun ditinggalkeun maut. Kan orang gitu rata-rata kan. Orang selalu mengatakan, aduh ningali harta kekayaan kawas kieu mah hoream paeh cenah kitu nya. Ada paribasa dalam kehidupan kita. Karena memang kita menganggap alangkah bersedihnya, alangkah khawatirnya kematian bagi mereka yang menghimpun dan menumpuk-numpuk hartanya. Tapi bagi mereka orang yang beriman, wala tahzanu, kata malaikat, jangan kau bersedih meninggalkan dunia beserta isinya atau harta keluarga yang kau tinggalkan. Mengapa tidak boleh bersedih, kata malaikat? Tidak boleh takut. Karena wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampaikan berita gembira kepada mereka orang-orang yang istiqomah dalam keimanan sampai akhir hayatnya. Sampaikan kepada mereka, ya, kata Allah. Sampaikan oleh malaikat kepada mereka. Wa absyiru, sampaikan kepada mereka orang-orang yang istiqomah dalam keimanan sampai akhir hayatnya. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Masya Allah. Karena pandangan Al-Quran, menurut Al-Quran, bagi orang yang beriman, surga segalanya dibandingkan dengan dunia yang fana ini. Sehingga kematian adalah sebuah kebahagiaan, sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diinginkan. Meskipun Rasulullah pun mengajarkan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia, meminta umur yang panjang. Da sami abdi ge yang umur panjang, awak sehat, can siap gitunya, can siap. Hoyong mah umur panjang, badan sehat, ingin terus mendapatkan ridho Allah dan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan berita gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Bagaimana mungkin mereka bersedih dan merasa takut? Wong surga di hadapannya. Pak Ustadz Yanyan sudah menyampaikan dalam kitab tafsir surah Yasin. Di situ dikatakan bahwa setelah kematian itu ada nama alam disebut alam barzah. Dan di alam barzah itu disebutkan sebagai raudhatun min riyadil jinan, adalah taman di antara taman-taman surga bagi mereka yang beriman, sehingga mereka mengalami bagaimana keindahan surga. Disebutkan raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Lalu bagaimana juga sebaliknya, alam barzah juga digambarkan sebagai hufratun min hufarin nirawan. Dia bagaikan satu tempat, satu lubang, ya, di antara lubang neraka jahanam, di antara tempat-tempat neraka. Dan ini sebagai jawaban juga atas sanggahan orang-orang yang mengatakan tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat kubur. Hadis ini sanggahan kepada mereka yang berpandangan demikian. Sekaligus juga ada hadis lain sebagai sanggahan kepada mereka yang membantah atas nikmat dan siksa kubur. Bagaimana ketika Rasulullah SAW suatu hari dia melakukan perjalanan dan melewati dua pekuburan maksud saya. Rasul diberikan informasi oleh malaikat, kubur itu penghuninya sedang disiksa. Lantaran pertama suka mengadu domba, yang kedua tidak bersih dalam menyucikan kotoran atau najisnya ketika kencing. Lantas Rasul memetik pelepah pepohonan yang masih basah dan menancapkan di atasnya. Apa yang tanya sahabat? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Apa maksudnya? Dia akan diringankan siksanya sampai pelepah ini kering.
Berarti dedaunan yang basah itu berzikir, bertasbih. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, zikir dan tasbihnya pohon wae bermanfaat kernu hapat komo nu hirup gitu. Komo manusia. Mata urang mah aya salah maot doa-doa tahlilan kan. Ada mendoakan orang yang sudah wafat, berdoa kepada Allah untuk diringankan siksanya, untuk diampuni dosanya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian. Memahaminya itu luar biasa. Pemahaman dalilnya itu mendalam. Dia menggunakan qiyas ya. Mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Tidak hanya mana dalilnya, mana hayo jangan dalil gitu ya. Tidak hanya demikian. Itu juga bagian daripada dalil bahwa orang-orang yang sudah wafat dia masih mendapatkan manfaat dari doa orang yang masih hidup dan amal soleh orang yang masih hidup. Mengapa? Karena mereka masih berada di alam barzakh, belum masuk alam akhirat. Inilah yang ditanyakan oleh seorang penanya kepada Gus Baha, seorang ahli tafsir ya, Kiai Haji Baharudin Salim. Wahai Gus, apakah orang yang sudah wafat itu masih bisa bermanfaat atau doa kita sampai bermanfaat amal baik kita? Apa jawabannya? Masih sampai. Kan ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak saling membalas, tidak saling memberi manfaat. Itu kalau sudah di akhirat, kata Gus Baha. Itu kalau sudah di akhirat, karena yang mati itu masih di alam barzah. Alam barzah masih jauh. Alam barzah, alam kiamat nanti kehancuran, alam ba'tsah kebangkitan, alam mahsyar dikumpulkan manusia, alam hisab, alam mizan, syirat titian, baru akhirat surga dan neraka. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang lainnya berbeda, monggo, silahkan. Saya tidak mau memaksa ya pandangan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini jawaban Al-Quran kondisi orang yang beriman setelah wafat. Surah Fussilat ayat 30 dan ayat 31 melanjutkan nahnu auliyaukum fil hayatil dunya. Apa kata malaikat? Kami akan menjadi penjaga-penjaga kalian ya. Akan menjadi penjaga, pelindung dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Pelindung keluarga yang kita tinggalkan. Nahnu auliyaukum fil hayatil dunya. Kata malaikat, kami akan menjadi pelindung bagi keluargamu yang kau tinggalkan di dunia. Ya pelindungnya Allah, Pak. Kan malaikat sebagai tugas ya, pelaksana tugas dari Allah. Lalu apa? Wa fil akhirah, dan menjadi pelindungmu di surga kelak di akhirat. Ya. Ini walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un ya. Lalu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, yaitu bentuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kondisi kematian bagi orang yang beriman. Digambarkan seperti tidur dan dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir atau sedih ketika menghadapi kematian. Digambarkan, disampaikan oleh Allah Al-Quran surah Fussilat ayat 30 dan 31. Berikutnya, lalu bagaimana kondisi orang yang kafir? Nah, ini orang yang kafir ya Pak. Kita harus jawab juga Pak. Jawab juga mereka menurut Al-Quran. Jangan menurut pandangan orang-orang tidak jelas Pak, pemahaman agamanya. Kita rujuk pada Al-Quran. Bagaimana orang kafir? Kondisinya ketika mereka menghadapi kematian. Ini sebagai jawaban. Ada orang yang berkata semua agama benar. Waduh salah. Semua agama benar di mata Tuhan. Kan itu ada orang berpendapat demikian. Ya. Saking sebelnya kan, saking tidak sukanya dengan orang Arab sampai Tuhan tuh bukan orang Arab. Orang mana itu? Bukan orang Arabnya. Emangnya orang, Tuhannya bukan orang, Tuhan gitu. Padahal Nabi Muhammad orang Arab, Al-Quran bahasa Arab gitunya. Orang umroh haji ke Arab, nah gele-gele itu enggak orang Arab itu. Kalaupun ada orang Arab yang enggak benar ya itu bukan masalah Arabnya itu. Dan di Indonesia aja banyak yang enggak benar Pak. Di Amerika juga banyak yang enggak benar, itu bukan masalah orang, bukan masalah sukunya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa jawabannya? Kita bisa melihat Al-Quran surah Mu'minun misalkan ya yang pertama. Atau sebelum Mu'minun kita bisa melihat surah Al-Anfal dulu ayat 50 ya. Nah, kita urutan suratnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 di sini dikatakan, ini Al-Anfal ini surah ke-8 ya. Bisa kita lihat surah ke-8 Mbak. Nah, surah ke-8 surah Al-Anfal ayatnya ayat 50. Di sini Allah SWT berfirman, walau tara idh yatawaffal
walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Apa kata Allah? Walau tara, dan jika engkau melihat, ya, id yatawaffa, ketika diwafatkan, ketika dimatikan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, al malaikatu, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, engkau bisa lihat wahai Muhammad, id yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika al malaikatu dibacanya al malaikatu berarti diterjemahkan ketika malaikat mencabut alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, nyawa orang yang kafir, apa yang terjadi? Yadribuna wujuhahum, mereka memukul malaikat wajah-wajah mereka. Ini Al-Quran yang berbicara. Masa semua agama benar? Bagaimana kita menjawab ayat Al-Quran ini kalau dianggap semua benar? Makanya belajar agamanya yang dalam, jangan bahasa tong dalam-dalam ting, jangan belajar agama gitu ya. Nah, ini bahaya, ini viral Mas sekarang, saya sampaikan viral. Ya, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan kemudahan untuk belajar agama, itu saja. Saya senang dengan kemauannya dia menyampaikan agama, tapi juga yang benar gitu, jangan yang sesat gitu. Nah, ini yang dirahmati Allah, id yatawaffal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu dicabut nyawanya al malaikatu oleh malaikat, apa yang terjadi? Yadribuna wujuhahum, mereka memukul-mukul wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka. Masya Allah. Ini kondisinya berbeda sekali Pak dengan tadi orang yang beriman. Yang malaikat lemah lembut menyampaikan Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan bersedih, diusapan Pak. Itu kan bahasa mepene, baca orang Sunda mah itu. Bahasa mepene itu, nah istilahnya itu. Memberikan sebuah ketenangan. Tapi orang kafir yadribuna wujuhahum, mereka memukul-mukul wajahnya, wa adbarahum, dan memukul punggungnya, wa dhuqu adzabal hariq, dan rasakan siksa yang pedih. Lihat surah apa? Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawanya orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, apa yang dikatakan malaikat? Waduku adzabal harik, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Berbeda 360 derajat atau 180 derajat. Apa yang katakan malaikat bagi orang yang beriman? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi dalam ayat ini yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduku adzabal harik, rasakan siksa yang pedih. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari semua itu kepada Allah. Ini surah Al-Anfal ayat 50. Kita bisa lihat juga misalkan dalam surah Mu'minun, Pak. Ayat 9, apa penyesalan yang dilakukan oleh orang kafir? Ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza ja'ahaduhumul maut, sehingga ketika datang kepada mereka kematian, ya. Qala rabbirji'un, mereka berkata, Rabbi, Tuhanku, irji'un, kembalikan saja. Nah, ini sebagai gambaran tadi Pak, jawaban atas hadis tadi ini. Kalau kita lihat asbab nuzulnya, hadis tadi berbicara kematian orang yang beriman. Rasul menggambarkan Allah bukakan tabir penglihatannya, Allah perlihatkan keindahan surga, lalu dia seakan-akan ingin segera menggapai apa yang dia lihat itu. Ini sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita gambarkan, oh di tempatnya indah, balongnya gede gitu, lautnya loba gitu kan, orang ngaliwat di situ, sawahana hijau, wah ayo buru berangkat, ingin segera datang ke tempat itu. Tapi sebaliknya, ketika orang kafir mati, yang diperlihatkan adalah gambaran siksa neraka, gambaran sebuah penyiksaan, gambaran yang menakutkan. Makanya jawaban di sini adalah qala rabbirji'un. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, mereka berkata, rabbirji'un, Tuhanku, kembalikan saja aku ke dunia. Sieun Pak. Sebab surga anak mereka dunia. Orang mau mobil boga di dunia, rumah mewah, ya. Bisnis PCR keuntungannya triliunan, kan gitu. Nah, gitu ya. Kedua lah batur orang penting mah sorangan we loba harta cenah. Dibikin aneh-aneh, asalnya sekian, harganya turun sekian, dihapus deui, asalna ieu cenah level 3 cenah. Da cenah bisi teu dirayakeun, dihapus level 3na. Are nek lebaran mah kan kitu eta mah di ditu di negara antah berantah.
Kada rene lebaran mau wah diperketat, disekatan gitu. Ayo mah teu geus di level 3 dihapus tah. Da bisa teu dirayakeun ku manehna lain gitunya. Kudu jeli mah kadinya maksudnya. Keun eta mah susuganan, sangkaan gitunya. Tah indah dunia ini indah. Sedangkan apa yang akan mereka hadapi sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan sehingga mereka mengatakan qala rabbirji'un. Kembalikan lagi aku ke dunia. Oh siun, balikan deui abdi ka dunia. Kan gitu. Apa kata mereka? La'alli a'malu sholihan, kata orang kafir, aku akan melakukan amal soleh, aku akan beriman kepada Allah. Tetapi fima taraktu kalla, apa yang telah aku tinggalkan, tidak demikian. Sekali-kali jangan begitu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, omong kosong Pak, pura-pura. Sebagaimana Fir'aun ketika beliau ditenggelamkan, beliau katanya manehna ditenggelamkan ku Allah. Musa, amantu bi rabbi Musa wa Harun, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ada nyawa geus di dieu atuh Pak, beri kelep-kelepan. Maka tobatnya, imannya tidak diterima oleh Allah. Diterima itu malam yugorgir kalau nyawa belum sampai ke tenggorokan. Firaun nggak sampai tenggorokan. Karek amantu billah, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Nah, tidak diterima oleh Allah. Itu ada penyesalan dan keterlambatan yang tidak mungkin bisa ulangi kembali. Maka Allah menyebutkan innaha kalimatun huwa qail, itu adalah kalimah ucapan huwa qailuha anu diucapkeun. Maksudnya apa? Omong kosong. Eta mah hanya basa-basi. Wa min waraihim, sedangkan di belakang mereka di sini khitab awalnya adalah kepada orang kafir yang ingin kembali ke dunia setelah mereka dimatikan oleh Allah. Apa Allah tegaskan kepada mereka? Wa min waraihim, sedangkan di belakang mereka kata Allah, barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada dinding yang kokoh pemisah dan tidak mungkin bisa kembali. Barzah itu apa? Dinding pemisah yang kokoh antara kehidupan dunia dan akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan kelak, itu hari kiamat. Moal bisa arek balik deui ke dunia geus aya dinding pemisah di situ. Yang belum mati moal bisa masuk ke alam barzah. Karena ada dinding, ada barzakhun wa min waraihim, dan di belakang mereka orang yang kafir barzakhun, ada dinding yang kokoh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Baru di situ persidangan Allah di hari kebangkitan. Allahu akbar, na'udzubillahi min dzalik. Ada saudara kita, ada sahabat kita, ada teman kita yang belum beriman, belum mendapatkan hidayah, kita doakan terus, karena tugas kita mendoakan mereka, kita menyampaikan kebenaran. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, itu kondisi orang kafir. Jadi kalimah qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Rob, kembalikan saja aku ke dunia. Ini gambaran, karena yang dia lihat itu adalah sesuatu yang menakutkan. Coba orangnya diajak ke satu tempat, dikasieun, balik dia mah. Wah, atuh ditarik oge panangan urang, ditarik deui ke urang. Digusur baheula keur budaknya, disungkrugeun ke tempat anu gelap yang menakutkan. Sama si ingat waktu kecil ya, bermain-main dengan orang-orang dewasa, ditarik tangan, Pak. Disuntrungkan ke tempat gelap yang katanya di situ ada hantu, kan takut, saya menarik-narik kan ingin. Itulah orang kafir yang ketika Allah perlihatkan siksaan neraka, Allah perlihatkan sesuatu yang menakutkan, maka dia berkata qala rabbirji'un, ya Rob, kembalikan saja aku ke dunia, aku takut, aku tidak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ya. Nah, dalam Abasa saja, surat Abasa ayat terakhir. Ya laitani kuntu turaba. Perkataan orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku, Abasa. Abasa apa? Bukan Abasa ya? Surah apa itu? Anaba maksud saya, bukan Abasa. Anaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani hayang teuing
Aku dijadikan sebagai tanah. Kan penyesalan, Pak. Tanah mah mau disiksa. Kan tanah tidak akan disiksa, sehingga mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Aku berharap hayang teuing dijadikan tanah. Allahu akbar. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang lebih fokus kepada diri kita dan kepada keturunan kita. Jika seandainya ada karuhun kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia, lalu mereka meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah misalkan, atau orang-orang saudara kita, itu serahkan saja urusannya dengan Allah. Kita fokus sekarang kepada generasi dan keturunan kita, karena Al-Quran membimbing demikian. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wattabathum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti keimanannya oleh keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kata Allah akan satukan mereka dengan keturunannya itu. Di mana? Di surga. Wa ma alatna min amalihim min syai', dan tidak sedikit pun aku kurangi derajat surganya. Ini yang harus kita bina keturunan kita. Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim tidak mempermasalahkan moyangnya, tapi tidak berdoa itu, tapi Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim menyampaikan, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku tiada, bukan ma ta'kuluna, apa yang kau makan. Ini menunjukkan bahwa kita fokus pada diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Karena tidak mungkin kita akan mengembalikan apa yang sudah terjadi masa lalu dan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu barangkali pelajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja barangkali pas 1 jam ya pembahasan yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebagai jawaban yang terakhir, kita bisa melihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Ini bagaimana orang-orang yang keluar daripada agama Islam ya, atau kondisi orang-orang yang murtad ketika dia matinya. Wa may yartadid minkum an dinihi, kata Allah, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, sedangkan dia masih dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka dia amal kebaikannya dihapus oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam, ulaika atau wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Ini juga jawaban orang-orang yang mengatakan padahal dia muslim, teu nanaon murtad oge, asa ulah nyembah setan we cenah gitunya. Nah, ini bahaya bagi generasi kita, Pak. Bahaya bagi generasi kita. Nanti cenah ada sarua wae cenah. Nu penting ulah nyembah setan we cenah. Allahu akbar. Ini sekarang udah mulai ini akhir-akhir ini ya. Orang bodoh sanes, pinter, ilmunya luhur, Pak. Gitu. Luhur ilmunya gitunya. Sekolahnya tinggi gitunya. Makanya sekarang menjadi problem bagi kita, pendidikan tinggi, orang pintar itu tidak menjadi sebuah takaran ya dalam hal itu. Oleh karena itu mari kita kembali kepada manhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, dan kita berpegang teguh kepadanya. Sehingga kita tidak lagi terkontaminasi, terselok-selok, tergoyang-goyang oleh pemikiran-pemikiran yang membuat keraguan-keraguan dalam pemikiran kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ketetapan iman sampai akhir hayat kita, dan dimudahkan untuk beramal soleh, dan kita menjadi hamba-hambanya yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma thabbit imanana وصحي أجسادنا وطول أمورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.